Nyanyikan pujian kita, Gita Karunia nomor 100, percaya dan patuh. Kalau taat Tuhan dalam hidup ini, sinar sabdanya jadi suluh, dengannya di samping hidup damai senang, beserta yang percaya patuh. Percayalah, percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah dalam pencobaan, dalam pencobaan Tuhan besertaku, di hati kesenangan penuh, perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah, percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Percayalah, percayalah, patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Amin, puji Tuhan. Ya, baik. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, salam kudus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita. Benar Bapa di surga, percaya dan patuh, itulah kehendak-Mu bagi kami semuanya, orang-orang percayamu. Dan di pagi hari ini Tuhan, karena dorongan motivasi kami ingin selalu patuh kepadamu ya Bapa, kami ingin taat pada seluruh kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami pagi hari ini berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih, firman-Mu adalah sumber ketaatan kami, sumber kepatuhan kami, karena itu kami merenungkannya siang dan malam. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali merenungkan hal yang paling krusial untuk kita sama-sama merenungkan Bapak Ibu Saudaraku atas kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa menyertai kehidupan kita, yaitu bagaimana Yesus Kristus dengan segala kerelaannya memberikan dirinya menjadi korban tebusan untuk
membebaskan hidup kita dari segala ketakutan dan dari segala ancaman dan dari segala kuasa-kuasa yang menghalangi kita untuk menikmati persekutuan kita dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus selamanya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, semakin kita merenungkan bagian yang sangat memberikan pesan yang sangat dalam ya, dari Galatia pasal 3. Kemarin kita sudah juga membaca bagian ayatnya yang ke-13 itu ya. Kita renungkan semakin dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku, di mana dikatakan di sana Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan ini merupakan satu pernyataan firman yang sangat luar biasa, membebaskan ya diri kita dari rasa takut dan dari ancaman. Karena kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Yesus bisa mempunyai kerelaan hati ya, mempunyai kerelaan hati dijadikan kutuk karena kita ya, menanggung segala kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita, karena kitalah orang yang berdosa, kitalah yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan, kita manusialah yang telah melakukan pemberontakan kepada Allah. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita ya, Dia mau menggantikan kita menerima hukuman itu. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang dapat melakukan hal yang sedemikian mulia. Dan tidak ada kita bisa melihat di dunia ini ada orang yang mempunyai kerelaan hati menanggung kutuk hukuman orang lain bagi dirinya. Hanya Yesus yang rela melakukannya, dan hanya Yesus yang mampu melakukannya. Saudara dan saya tidak akan sanggup melakukan hal yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita semua ya, bahkan menanggung kesalahan yang kita buat sendiri pun kita belum tentu rela. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Menanggung akibat dari apa yang kita perbuat pun, ganjaran dari apa yang kita lakukan pun kita belum tentu rela menerimanya ya. Apalagi menanggung ganjaran hukuman yang diakibatkan oleh kesalahan dan pelanggaran orang lain. Tidak mungkin mau kita menerima hukuman atas perbuatan yang salah yang dilakukan oleh pihak lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya itulah yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5. Katakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, telah dijadikan dosa karena kita yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan, dapat dibenarkan ya di hadapan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pertukaran ya yang sangat mulia yang dilakukan oleh Yesus Kristus antara Dia yang Maha Kudus dengan kita manusia yang berdosa, dilakukannya di atas kayu salib.
Dan dia dijadikan kutuk karena kita, supaya kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, supaya hidup kita dapat ditebus oleh darah Kristus yang suci dan menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu Bapak Ibu Saudara di zaman Alkitab itu ada sistem perbudakan manusia. Manusia, ya, orang-orang yang kaya menebus seorang budak dari pasar untuk dijadikan menjadi pelayannya, ya, pelayan dari tuannya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi bukan dengan cara mengambil posisi untuk menghilangkan nyawa daripada orang yang ditebus dan dijadikan budak tersebut, ya, tetapi hanya menebusnya, ya, dengan sejumlah uang, sehingga orang itu yang ditebus menjadi milik dari tuannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita, nyawanya lah yang dikorbankan. Tubuhnya lah yang dikorbankan, darahnya lah yang ditumpahkan untuk menjadi tebusan untuk hidup kita yang dulu adalah sia-sia, tetapi ditebus lunas, ya, dibayar lunas, supaya dengan dijadikannya Yesus Kristus sebagai kutuk menggantikan kita, maka sekarang kebenaran Allah menjadi milik kita. Amin. Kebenaran Allah dikaruniakan dengan cuma-cuma menjadi milik kita, karena di dalam Kristus yang menang atas kuasa dosa dan maut, kita sekarang memilikinya, hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kekudusannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sangat luar biasa. Itu adalah satu pengalaman yang tiada duanya, tiada taranya, ya, kebersamaan kita bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam pengalaman yang sempurna, di mana Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, dan secara khusus dikatakan di sini, ya, Kristus telah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu, meskipun itu adalah perintah yang kudus dari Tuhan, tetapi hukum Taurat itu mengandung satu konsekuensi, ya, yaitu hukumanlah, ya, yang akan diterima oleh orang-orang yang mencoba berusaha dengan perbuatannya sendiri ingin menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan hal itu tidak akan pernah mungkin terjadi, tidak akan berhasil, ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan mengalami kesuksesan. Jadi Tuhan mengingatkan, ya, melalui berita Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, pelayanan, ya, yang sempurna melalui iman kepada korban penebusan oleh darah Kristus. Kita terus diingatkan Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita hanya bisa berhasil, bisa sukses dalam kehidupan kita karena kita percaya kepada apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus, yang tidak mampu kita lakukan
Yesus melakukannya bagi kita. Amin. Bagi masa depan kita. Dulu yang tadinya kita adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, ya, orang yang miskin papa karena roh-roh dunia ini, ya, roh-roh di udara, penguasa di udara menguasai, mengendalikan hidup kita ketika kita masih berdosa. Tetapi sekarang kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita dikuasai, dikendalikan oleh kasih karunia Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus, dan oleh kasih karunia-Nya kita pasti diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kasih karunia Allah yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat itulah yang mengendalikan, mengontrol hidup kita, supaya hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi, melainkan menjadi hamba-hamba kebenaran yang berbuah bagi kemuliaan Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya ingin mengajak kita untuk melihat sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimana Rasul Paulus, Rasul kita, Rasul bangsa lain, mengingatkan terus supaya kita jangan pernah lalai, ya, jangan pernah kita lengah, ya, di dalam menjalani kehidupan kita ini, memupuk persekutuan kita dengan Allah, dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana kita secara konsisten hidup di dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kuasa yang mengendalikan, ya, menyucikan hati kita, hidup kita, dan segala perbuatan kita di dalam, ya, kasih karunia-Nya yang sempurna. Dan jangan pernah kita lagi, Bapak Ibu Saudara, berpaling kepada kehidupan yang lama, yaitu kehidupan daging yang adalah perseteruan atau permusuhan, membawa permusuhan dengan Allah, melainkan kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya, di dalam kasih karunia-Nya yang membangkitkan semangat kita setiap hari untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan akan segala kebaikan yang telah kita terima daripadanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kembalilah saya akan mengajak kita semuanya untuk merenungkan kembali, Bapak Ibu Saudaraku, betapa saudara-saudara kita harus berhati-hati, kita harus selalu aware, selalu sadar bahwa sebenarnya, ya, hukum Taurat itu saat ini berfungsi bukan untuk membentuk atau, ya, membangkitkan kebaikan, kekudusan di dalam diri manusia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak. Ya. Jadi mari kita simak baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimana perbedaan, ya, bagaimana perbedaan apa yang setelah Yesus Kristus mati disalibkan, menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat dan dari kutuk dosa. Bagaimana kita lihat perbedaan yang sangat besar, ya, bukan kecil Bapak Ibu Saudaraku, sangat besar perbedaan, ya, dari ketika anugerah Allah, ketika Yesus Kristus sudah mati disalibkan, dan pembaharuan yang sangat radikal, yang sangat drastis, ya, berputar 180 derajat Bapak Ibu Saudaraku, dari cara hidup mengandalkan diri sendiri, yaitu dengan tuntutan daripada hukum Taurat atas perbuatan-perbuatan itu, dengan, ya, sekarang cara hidup yang telah dibebaskan dari
rasa bersalah atau dari hukuman yang mengancam, oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus itu jauh menjadi sangat nyata, menjadi sangat terang, membawa kehidupan kita di dalam gambaran kemuliaan keserupaan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kehidupan yang paling layak untuk dijalani saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kehidupan yang bersandar kepada sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bersandar sepenuhnya kepada kuat kuasa kasih karunia Allah di dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu saya sekali lagi mengajak kita untuk melihat dengan baik, dengan terang benderang secara perlahan-lahan saja. Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak kita untuk menyaksikan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan dengan baik saat ini fungsi daripada hukum Taurat itu bukan untuk membawa kekudusan secara rohani bagi manusia saat ini. Sama sekali tidak lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih karunia Tuhanlah yang membawa kekudusan saat ini dalam kehidupan manusia. Tetapi fungsi daripada hukum Taurat itu sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah dikatakan untuk mengatur kehidupan manusia di dalam daging, untuk menunjukkan kehidupan manusia betapa buruknya karena dosa, betapa buruknya kehidupan manusia karena kuasa dosa. Jadi hukum Taurat menunjukkan keberdosaan itu setiap hari, setiap saat. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 lagi, Bapak Ibu Saudara, Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Paulus terus mengulang-ulang hal ini karena disinilah sebetulnya letak kejatuhan daripada jemaat-jemaat yang mula-mula, Bapak Ibu Saudara, menerima kasih karunia Allah, tetapi mereka secara tidak konsisten mengikuti jalur kehidupan yang dipimpin oleh kasih karunia Allah. Mereka terpengaruh, mereka tergoda, khususnya jemaat Galatia. Mereka terpengaruh dengan rupa-rupa pengajaran yang membawa mereka kembali kepada masa lalu mereka, yaitu mereka tergoda ingin hidup di bawah hukum Taurat lagi. Dan Paulus mengatakan kepada mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang benar-benar yang tidak memperhatikan dengan baik bagaimana Paulus telah menjelaskan kepada mereka bahwa masa depan kehidupan mereka adalah bersandar pada kasih karunia Allah, bukan pada hukum Taurat. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi dalam 1 Timotius pasal 1, Jadi tadi saya katakan apa, Bapak Ibu Saudara, bahwa fungsi daripada hukum Taurat itu sekarang ini adalah membangkitkan murka, atau menunjukkan keberdosaan, keburukan, kejelekan daripada manusia. Bukan menunjukkan kekudusan manusia, tapi keberdosaan manusia. Hanya kasih karunia Allah yang menunjukkan kekudusan manusia saat ini, yang percaya kepada Yesus Kristus oleh karena kematiannya yang telah menebus hidup kita dari segala dosa. Kita lihat 1 Timotius 1 ayatnya, ayatnya mulai saya baca dari ayat 5, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan ini, atau saya baca dari ayat 3 saja,
Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu dan menasihatkan mereka agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Ajaran yang lain di sini yang berbeda dengan pengajaran kasih karunia Allah. Apa ajaran yang lain itu, Bapak Ibu Saudara? Apa ajaran yang menyesatkan itu? Ya, mari kita simak baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di ayatnya yang keempat dikatakan, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketertiban iman, kedisiplinan iman, kepercayaan saat ini adalah iman kepada kasih karunia Allah, bukan kepada hukum Taurat Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, mari kita lihat betapa kacaunya orang yang berusaha ingin benar karena melakukan hukum Taurat berikut ini. Ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi nasihat yang tulus ikhlas dari hati yang murni, yang datang dari hati yang murni saat ini adalah nasihat yang didasarkan pada kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena Yesus telah menyucikan berita, ya, kabar baik yang kita sampaikan kepada semua orang, maka itu datang dari, bersumber dari hati nurani yang suci. Amin. Yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus pemberitaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 6 dikatakan, tetapi, nah ini hal yang berbeda, yang berlainan, ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Jadi maksudnya, ada orang yang mencoba ingin bahwa dia ingin menjadi sempurna dengan menasehatkan kepada orang lain hal yang justru bertentangan dengan kasih karunia Allah, dengan kenyataan, dengan fakta bahwa hanya di dalam Kristus Yesus, hanya di dalam kasih karunia Allah kita bisa terbimbing untuk bisa sampai kepada tujuan, yaitu agar semua orang mempunyai hati nurani yang suci, hati nurani yang murni. Itu hanya bisa ditembusi, ya, ditembusi oleh kebenaran yang menyatakan tentang kemuliaan Allah atas pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya. Hanya di situ tempat, ya, posisi daripada orang-orang saat ini bisa ditembusi, diterusi, dikuasai, diwarnai oleh hati nurani yang murni, hati nurani yang suci dan tulus ikhlas oleh kuasa kasih karunia Allah. Bukan di dalam hal-hal di mana orang diperintah untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa tercapai, karena dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Ya, mereka itu hendak menjadi, ingin menjadi, bercita-cita ingin menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi orang-orang yang ingin mengajar orang lain hidup berdasarkan hukum Taurat supaya mencapai kekudusan hidup, ya, Paulus katakan mereka itu nggak ngerti apa-apa tentang rencana Tuhan saat ini. Ya, mereka itu nggak mengerti sama sekali bagaimana cara Allah saat ini, ya, memperhadapkan manusia untuk menjadi benar di hadapannya. Mereka nggak mengerti, ya, tentang fungsi daripada hukum Taurat itu saat ini,
bukan mengatur kerohanian manusia, Bapak Ibu Saudara, tetapi mengatur ya dan menyatakan, membangkitkan ya untuk memancing Bapak Ibu Saudaraku ya, memancing kedagingan, keberdosaan manusia. Justru itu yang dilakukan oleh hukum Taurat. Semakin banyak diajarkan kepada manusia untuk supaya mereka jadi benar dengan perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat, maka manusia itu akan semakin nyata di dalam keburukannya, di dalam keberdosaannya, ya. Kejelekannya makin nyata, Bapak Ibu Saudaraku, bukan kebaikannya yang menjadi nyata, tidak. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-8 dikatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Amin. Ya, hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Kalau tepat digunakan, jadi bukan berdasarkan tafsiran manusia itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sudah mengetahui apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang Israel tentang hukum Taurat di Matius pasal 5 ya, pasal 6 dan pasal 7, Bapak Ibu Saudaraku, dengan sistem perbuatan. Ya, Yesus mengatakan apa? Jikalau tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah. Ya, jikalau matamu yang kanan ya menyesatkan engkau bersalah, cungkillah ya dan buanglah. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka akan habis semua. Dari mata, dari kaki, dari mulut, semua akan lenyap, hancur lebur Bapak Ibu Saudara, kalau manusia ingin menjadi benar di hadapan Allah dengan mengandalkan perbuatan-perbuatan itu. Bapak Ibu Saudara, bukan bertambah baik. Mari kita lihat tepatnya digunakan hukum Taurat itu. Ayat 9. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Amin. Bapak Saudara, sekarang ini sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, hukum Taurat itu bukan untuk mengatur kehidupan manusia supaya menjadi benar, ya, melainkan ayat 9, melainkan bagi orang durhaka. Jadi hukum Taurat itu diarahkan sekarang untuk menyasar orang-orang durhaka, bukan menyasar untuk membantu orang-orang benar, Bapak Ibu Saudaraku, tapi untuk menyasar orang-orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan bagi orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan bagi pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang disasar oleh hukum Taurat itu saat ini. Ya, saudaraku. Ayat 10, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang makan sumpah serapah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang maha mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat bahwa ini adalah sebetulnya refleksi daripada pengalaman Paulus ketika sebelum dia bertobat. Namanya dulu adalah Saulus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang ahli Taurat, dia adalah Farisi, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada hukum Taurat, menjaga tradisi dari nenek moyang mereka orang-orang Yahudi secara ketat sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dialami oleh Saulus, dia terus ya dibangkitkan dengan rasa cemburu dan iri hati. Iri hati terhadap orang lain, karena dia hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Keinginan dia untuk menjadi benar di hadapan Allah berdasarkan perbuatan-perbuatannya telah memancing seluruh keinginan daging. Seluruh keinginan ya di dalam dagingnya
Saulus, dan yang paling puncak adalah keinginan dagingnya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah dengan melakukan pembunuhan dengan tega, dengan rasa tega hati dia membunuh para pengikut Yesus Kristus karena dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berbuat baik. Jadi iri hati itu timbul dan segala keberdosaan itu berbuah, ya. Bapak Ibu Saudara, segala keburukannya itu tampak dan kehidupannya selalu ingin agar orang lain itu dibinasakan. Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, diam-diam, ya secara diam-diam, orang seperti Paulus, seperti Saulus dulu, ternyata Bapak Ibu Saudara, keinginannya, ya, karena dia ingin menjadi lebih benar daripada orang lain, ingin menjadi lebih hebat daripada orang lain. Tidak ada kerendahan hati di situ. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sama sekali. Karena hanya di dalam Yesus Kristus yang datang menjadi hamba, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, dan yang taat sampai mati, taat di atas kayu salib, yang telah mengosongkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mempertahankan itu sebagai hak yang harus dipertahankannya, tapi dia rela, walaupun dia Allah, pencipta, tapi dia datang ke dunia ini menjadi ciptaan, dan di dalam kerendahan hatinya, dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, kerendahan hati yang sesungguhnya, yang merupakan sumber daripada kerendahan hati kita juga. Amin. Pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus dikatakan, kenakanlah, ya, perasaan, hendaklah kamu mengenakan perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yaitu pikiran dan perasaan yang diperolehnya melalui, ya, kerendahan hatinya, di mana dia, Yesus Kristus, rela mati di atas kayu salib, menanggung segala keberdosaan kita, supaya kita memperoleh kekudusannya, dan hidup kita benar-benar dihargai, ya. Hidup kita benar-benar dikualifikasi, hidup kita benar-benar ditempatkan, diposisikan menjadi sama seperti Kristus di dalam pengorbanannya, di dalam penebusannya. Hidup kita dihargai dan diterima sebagaimana Kristus menerima kita oleh karena kasih-Nya yang sempurna. Jadi bukan karena, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, karena kita melakukan hal-hal yang kita anggap bahwa kita berhasil melakukannya, itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara menjadi dasar kita untuk melihat diri kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita semakin melihat pada diri kita, semakin kita melihat kepada perbuatan-perbuatan kita sebagai dasar untuk berkenan kepada Allah, kita akan melihat segala kekurangan di dalam diri kita setiap hari. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak mungkin. Tidak akan mungkin bisa mencapai peningkatan taraf kehidupan di dalam kekudusan kalau kita hanya melihat dari apa yang kita lakukan setiap hari. Kita tidak akan mencapai sasaran, ya, yang diinginkan oleh Allah, yaitu kekudusan yang sempurna itu, yang berkenan kepada Allah, hanya karena kita melakukan satu dua hal, ya, perintah Tuhan, dan mengabaikan hal yang lainnya, ya, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini, hari ini, di dalam kasih karunia Allah, kita, hidup kita yang tadinya adalah hidup yang tidak berarti, tapi sekarang oleh darah Yesus Kristus, saudara dan saya dihargai oleh Allah, diterima oleh Allah. Karena kita di dalam Kristus, Allah melihat kita di dalam Kristus. Amin. Kita juga melihat diri kita saat ini di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus hidup kita, dan kita bisa merasakan kemerdekaan
dari ancaman dan hukuman. Sebab hukum Taurat itu adalah mengancam dan menghukum siapa yang tidak melakukannya. Paulus katakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat itu. Tetapi diberkatilah mereka, ya, diberkatilah mereka yang hidup berdasarkan kasih karunia Allah, sebab Yesus Kristus menyertai hidup mereka. Amin. Roh Kudus menyertai hidup mereka, menyertai hidup kita, karena kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sebab Yesus Kristus telah dijadikan kutuk untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Dia menerima hukuman itu. Amin. Yesus Kristus menerima hukuman itu, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menerima pembebasan, menerima alam kemerdekaan roh. Amin. Secara rohani kita sekarang dimerdekakan oleh kasih karunia Allah, bukan karena usaha dan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita berbicara, saudaraku, tentang kerohanian, hubungan dengan Tuhan, ya, Tuhan yang tidak dilihat oleh mata jasmani kita, tapi yang terang benderang dilihat oleh mata rohani kita. Kalau kita berbicara tentang hubungan kita dengan Allah secara rohani, hanya kasih karunia Allah yang dapat membawa cahaya terang, ya, di dalam hubungan itu saat ini. Amin. Bukan karena berdasarkan, ya, hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan orang per orang saat ini melakukan satu dua hal perintah Tuhan, lantas dia merasa bahwa dia sudah benar di hadapan Allah. Itu sama sekali tidak akan bisa berhasil, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hanya Yesus Kristus yang bisa membuat hidup kita berhasil. Amin. Karena dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dia sudah bangkit, ya, sudah menang, dan dia sudah mematahkan kuasa kutuk dosa, kuasa kutuk maut, dan dia sudah memerdekakan hidup kita di dalam suatu alam di mana kita hidup bersama-sama dengan Kristus untuk menjalani, ya, kehidupan yang kudus. Amin. Menjalani kehidupan yang suci di dalam kesuciannya, bukan di dalam kesucian kita, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan di dalam kesucian dan kekudusan hidup kita, karena kita bukanlah orang yang bersumber dari kekudusan di masa lalu kita. Tetapi Paulus mengatakan, di dalam hubungan kita dengan Adam yang berdosa, kita juga telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang membebaskan kita dari ketakutan, dari segala ancaman dalam kehidupan kita yang kita jalani selama kita ada di dunia ini? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa. Amin. Atas kuasa maut. Dan kita hidup bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya, di dalam sukacita yang abadi. Amin. Saudaraku, itulah, saudaraku, sebabnya, ya, kita sekarang ini bisa dikatakan, ya, bisa disebut bahwa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dalam arti, dalam kerangka pengertian, ya, bahwa karena kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, menebus hidup kita dari segala keberdosaan kita, maka karena itulah kita bisa dikatakan kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena tidak ada lagi kuasa yang ada di dunia ini yang dapat merebut sukacita itu dari dalam hidup kita. Amin. Karena sukacita itu adalah sukacita yang ditebus oleh Kristus di atas kayu salib dan dikaruniakan kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam sukacita itulah hidup kita berjalan terus mengiring Tuhan. Amin. Dan tidak ada kuasa iblis, kuasa maut, dan kuasa di udara, kuasa setan, atau apapun yang dapat menghalangi lagi hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kita dapat mengekspresikan
segala pelayanan kita dengan cara yang benar. Amin. Karena Roh Kudus yang mengendalikan semua, membimbing semua kehendaknya atas kehidupan kita. Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita ketika kita percaya kepada Injil Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang bisa kita katakan mengenai semua pembahasan topik yang sudah kita mulai ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, namun pada pagi hari ini kita cukupkan dulu demikian untuk kita bertemu esok hari lagi. Dan mari kita Bapak Ibu Saudaraku bersyukur atas kasih karunia Allah yang sangat luar biasa ini mengajar kita terus setiap hari untuk bersandar semata-mata kepada kebaikan Tuhan, bukan bersandar kepada pikiran kita lagi. Amin. Dan kita tahu karena di dalam Kristus Yesus segala pengharapan kita menjadi nyata, dan segala pengharapan kita benar-benar adalah merupakan jaminan yang sudah ditentukan oleh Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus. Kita belajar untuk memahami hal itu setiap hari supaya kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus di dalam bimbingan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan Engkau mendidik kami, mengajar kami, dan memfokuskan kami kepada sasaran-sasaran yang Allah kehendaki menjadi tujuan hidup kami. Karena kami diselamatkan bukan untuk hidup menjadi sia-sia, dan bukan hidup untuk mengalami kerugian-kerugian di dalam dunia ini, tapi kami diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sangat beruntung di hidup di dunia ini. Karena itulah hati kami sangat bersyukur senantiasa di dalam segala hal. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Hari yang penuh berkat bagi kami semuanya di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami semua saudara-saudara kami, pekerjaan apapun yang kami lakukan. Hari ini kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kami tahu Engkau menyediakan upah yang besar bagi setiap orang yang dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu motivasi karena mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, ya Allah Bapa di surga, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Selamat pagi. Ya, pagi. Amin. Ya, terima kasih Bu Ben.